Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel ya kesayangan kita semua yang insya Allah akan terus memberikan edukasi, manfaat dan tentang pengetahuan, yaitu channel Mr. App Update. Nah, oke, kali ini menarik ini. Momentum Hari Guru Nasional ya, tanggal 25 November 2024. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang kita rayakan hari ini, yaitu guru yang insya Allah nanti akan sama-sama kita dengarkan bagaimana kisah menjadi seorang guru, apa saja perjalanannya yang sudah dilakukan, tantangannya, dan harapan-harapan yang akan disampaikan untuk kedepannya. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Ade Putra SPD. Apa kabar Pak Ade? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Ade. Nah, beliau ini salah satu guru ya di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara ya Pak Ade. Ya, siapa? Yang secara khusus mengajar Saya basicnya PJOK. PJOK. Oke, PJOK ya, guru olahraga. Nah, langsung aja Pak Ade ini. Siap, oke. Nah, ini kan di momentum Hari Guru. Awal mulai nih dulu, motivasi menjadi guru dulu awalnya itu apa sih yang menyebabkan Pak Ade bisa tertarik di dunia pendidikan, mengajar anak-anak yang anak SMA ya, yang notabene sudah luar biasa pemikirannya, ya, cara pandangnya. Nah, boleh diceritakan awal mulanya ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Ep, kesempatannya sangat luar biasa nih bisa hadir di channelnya Pak Ep. Mungkin kalau motivasi dari saya bagaimana menjadi guru, ya yang pasti kalau untuk saya pribadi sangat suka sekali memang mengupgrade kemampuan diri gitu. Dan ya, memang tuntutan seorang guru dari zaman ke zaman memang harus begitu. Yang pertama, saya suka menggali, suka belajar lagi, bahkan saya banyak belajar dari murid dari siswa gitu. Itu jadi makanya kenapa saya memilih untuk mengajar di SMA. SMA itu sangat banyak sekali literasi yang bisa kita ambil dari lingkungan sekitar, dari teman-teman gurunya, update keilmuannya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman memang saya orang yang sangat suka menggali literasi, bagaimana setiap zaman siswa berganti itu memang punya pengalaman tersendiri. Jadi artinya setiap saya mengajar itu saya belajar. Jadi setiap saya mengajar, saya belajar banyak hal yang itu tidak didapatkan di bangku sekolah. Betul sekali. Tidak semua didapatkan di bangku sekolah. Itu Pak, motivasinya saya benar-benar pengen selalu belajar untuk bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Karena berbicara mengajar di tingkat level SMA itu kan kemampuan level berpikirnya kan berbeda dengan anak SD atau SMP. Iya, betul. Kita harus memang sudah kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun itu olahraga, apalagi olahraga itu, apalagi saya basicnya olahraga ya. Berbicara motivasi bagaimana saya menjadi guru olahraga gitu, saya ingin menyampaikan kepada siswa saya, kepada semuanya lah mungkin, betapa pentingnya kita menjaga olahraga, menjaga tubuh kita dengan cara berolahraga, yaitu menjaga kesehatan. Salah satu tujuan nasional olahraga, pendidikan olahraga adalah bagaimana menyadari betapa pentingnya kita berolahraga untuk menjaga kesehatan. Nah, itu salah satu kata kunci saya yang memotivasi saya untuk bagaimana menyampaikan materi itu harus terkait dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Berbicara bakat kalau di olahraga itu kan sangat bervariasi Pak. Kita nggak bisa menilai seseorang itu dengan memponis seseorang dengan ini bakatnya seperti ini tidak punya bakat, seperti itu. Jadi yang pasti kalau saya secara pribadi yang Pak Ep tanyakan bagaimana motivasinya saya menjadi guru adalah saya selalu yang belajar. Bahkan di dalam saya mengajar juga saya belajar. Setelah belajar kemudian saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan kepada para siswa untuk kemudian menjadi contoh dan teladan supaya bermanfaat. Kalau untuk di basic saya olahraga memang
saya menyampaikan, menyuarakan, memasyarakatkan tentang kesehatan. satu kata kunci bahwa salah satu hakikat penting olahraga adalah untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, ya. Ya, jadi itu tadi. Tentunya untuk sambil mengajarkan kita juga terus belajar gitu ya Pak Ade. Mengambil pelajaran, pengalaman dari bahkan itu mungkin dari murid-murid kita sendiri, gitu, yang bisa terus mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan saling berbagi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu tadi yang kita hadapi ya, anak-anak yang levelnya sudah, nalarnya sudah bagus. Ada empat kunci sebenarnya Pak ya. Yang pertama, ketika menjadi guru itu ada 4 level tingkatan guru. Sebenarnya di dalam kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menjadi seorang guru. Yang pertama, guru yang memang hanya mampu menyampaikan materi saja. Ya kan? Dia datang ke kelas, menyampaikan materi, sudah tugasnya selesai. Kemudian yang kedua, selain mampu menyampaikan, dia juga mampu mendemonstrasikan apa yang disampaikan. Kalau kami di dunia olahraga itu, ketika mengajar materi olahraga tertentu, selain kita menjelaskan ini begini, dan mencontohkan juga, ya, mencontohkan ya. Jadi menyampaikan, menjelaskan, mencontohkan, mendemonstrasikan. Kemudian ada guru yang berikutnya, guru hebat berikutnya, ya kan. Yang level ketiga adalah bagaimana guru itu setelah menjelaskan, mendemonstrasikan, mengkaitkan juga apa yang dia sampaikan, apa yang dia praktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Ada banyak sekali literasi yang bisa dikaitkan, ya, seperti di olahraga, bahwa olahraga itu, bahwa sepak bola olahraga itu iya, betul sekali, tapi itu bonusnya adalah prestasi. Tapi bahwa cuman lari kecil juga olahraga, itu juga iya kan? Ya, betul. Jadi kita nggak mesti menjadi pemain sepak bola untuk bisa berolahraga kan? Hanya cukup dengan jogging, bahkan olahraga juga itu. Itu terkait dong dengan kegiatan hidup kita sehari-hari, yang tidak ada waktu untuk berolahraga, bermain bola ataupun dan lain sebagainya, olahraga apapun yang mahal gitu kan. Ya, cukup mengkaitkan bahwa kalian dengan menyapu keliling rumah aja udah olahraga loh. Udah keluar keringat ya. Itu level ketiga, guru yang mampu mendemonstrasikan materinya, kemudian mempraktekannya, kemudian mengkaitkannya yang kehidupan sehari-hari siswanya di lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah guru yang menginspirasi, inspiring. Iya, inspiring. Ini level tinggi seorang guru, ketika guru itu bisa menginspirasi peserta didiknya, ya, menjadi teladan lah, gitu kan. Ya, itu adalah level guru tertinggi. Makanya saya salah satu motivasinya itu tingkatan level itu. Dari mulai awal saya masuk ke SMA dulu mengajar, baru tahu menjelaskan, sambil belajar juga mendemonstrasikan. Karena saya juga tidak mampu semuanya sempurna Pak. Ya, praktek olahraga sama aja kita. Iya kan. Kalau ada anak yang menuntut, Bapak kan guru olahraga, tentu bisa semua dong praktek olahraga. Kalau bisa mungkin iya, tapi kalau sempurna tidak. Itu bohong sekali Pak. Kalau ada guru olahraga ataupun guru apapun yang bilang saya bisa semua, hebat semua, nggak ada ceritanya. Semua manusia itu emang unik, spesifik, tapi terbatas. Jadi balik lagi ke motivasi awal tadi, bahwa berproses dari itu, makanya saya pengen mencapai guru yang inspiring untuk semua orang, bahwa nggak cuma ngomong dong, gitu. Emang tugas kita ngomong, tapi bagusnya adalah nggak cuma ngomong, tapi menjadi inspirasi bagi semua orang yang melihatnya, khususnya bagi siswa. Ya, kalau pendeknya, kalau olahraga itu bisa menginspirasi ketika ada siswa yang punya bakat olahraga, nih jadi guru olahraga aja. Ketika punya kemampuan olahraga yang bagus, coba jadi guru olahraga. Selain punya keterampilan yang baik, maka dia juga bisa menginspirasi untuk menjadi orang yang juga berakhlak baik. Ya, betul sekali. Dengan menjadi teladan dan punya kemampuan basic olahraganya yang baik. Memberikan teladan ke teman-teman. Tapi balik lagi ini Pak, satu lagi. Balik lagi, emang dari semua kemampuan keterampilan yang dipunyai oleh semua manusia, itu yang paling penting memang adab dan akhlak. Ya, betul sekali. Itu yang utama memang. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Ade, tentang perjalanan tadi dari awal menjadi guru. Nah, ini sudah berapa lama ini? Saya masuk di mengajar. SMA 2 itu 2011. Pertama langsung di SMA 2 ya? Kuliah itu 2010, 2011 saya masuk di SMA 2.
itu sekolah saya juga, sekolah Pak Ef juga. Oh iya. 2008 saya tamat di situ, 2010 saya masuk tamat kuliah, 2011 saya masuk sampai sekarang. Dan sangat banyak sekali hal yang saya dapatkan, insight-insight yang saya dapatkan di sekolah itu. Itu sudah berapa tahun? Kalau 13 tahun. 13 tahunan. 13 tahunan ya. Wah, luar biasa. Ya. Nah, tentang itu tadi sudah disampaikan Pak Ade ini guru PJOK ya, Mbak Ade. Nah, PJOK tadi sudah disebutkan ya kalau basic utama yaitu tentang segala macam olahraga. Tapi pada poinnya tadi tentang kesehatan ya, Pak Ade. Ya. Apapun itu bentuknya, entah hebat atau enggak, yang jelas di poin olahraga itu adalah kesehatan dan kebugaran. Sedikitnya keluar keringat pun itu sudah dinamakan sebagai olahraga. Kita menjaga pola hidup sehat, dan yang paling penting adalah kita berani untuk mencoba, melatih, dan barangkali nanti ada suatu bagian dari murid-murid yang Pak Ade ajarkan itu menjadi orang-orang yang memang hebat dalam hal olahraga, menjadi atlet dan sebagainya. Nah, saya tertarik kata kunci Pak Ef yang bilang ini adalah kata kunci saya ketika mengajar. Apa tadi? Berani mencoba. Berani mencoba. Buat saya seorang siswa yang kelas pagi ya, bukan kelas atlet ya. Kalau saya ngajar pagi itu kata kuncinya hanya satu itu. Iya, yang penting berani kalian coba hanya dulu. perlu berani mencoba. Iya. Berproseslah dengan kemampuan kalian masing-masing. Gitu saya bilang. Ketika saya ngajar materi olahraga tertentu, saya tidak pernah membuat standar harus seperti ini, harus seperti, tidak ada. Standar yang paling mungkin saya lakukan adalah dengan kata kunci tadi. Kalian hanya wajib mencoba saja. Iya, berani mencoba. Itu. Penting coba bahwa ya apapun itu kita sama dengan orang lain. Ya, tolak ukurnya adalah sama-sama mencoba dan melakukan. Nah, tentang ini Pak Ade, kita kan sudah cukup hidup di zaman yang berbeda kalau kita bisa bilang seperti itu. Zaman kita dulu sekolah dengan zaman ketika kita mendidik. Itu kan kalau beberapa bicara dengan guru-guru yang muda itu kan notabene berkata memang sangat kontras perbedaannya antara zaman dulu dengan zaman. Nah, itu kira-kira yang Pak Ade rasakan juga, yang Pak Ade lihat sendiri, perbedaan yang paling mencolok itu di mana saja? Apakah dari segi sistem pendidikannya, atau dari murid-muridnya, peserta didiknya, atau juga dari keilmuannya yang diberikan dari guru-guru itu sendiri? Nah, yang Pak Ade nampak perbedaannya di mana aja? Ya, saya berbicara perbedaan atau perubahan ya, perubahan yang memang menjadi keniscayaan, memang perubahan itu sendiri kan. Iya, betul. Setiap kita zaman pasti akan berubah, berganti waktu gitu kan, itu adalah kepastian yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Yang paling penting itu tadi kata kuncinya adalah upgrade. Nah, bagi seorang guru memang mesti upgrade keilmuan. Kita tahu kan dari zaman dahulu itu keilmuan itu terus berkembang dan berkembang. Gak mungkin dia tidak berkembang. Dari mulai kita berbicara teknologi ya, ini perubahan satu poin perubahan yang saya garis bawahi adalah teknologi. Zaman sekolah kita dulu nggak ada HP Android, belum ada ya. Saya dulu HP saya 2600 Nokia itu yang kita telepon ke Korea, ke luar negeri gitu aja kan heran kan, kok bisa ya gitu. Jadi itu satu hal yang pasti, teknologi yang sangat luar biasa berkembang gitu dari zaman kita sekolah dulu atau 10 tahun 20 tahun ke belakang gitu ya, sampai sekarang ini. Dan itu dan kenapa saya garis bawahi teknologi, itu yang menjadi juga salah satu dampak terbesar yang bisa mempengaruhi karakter peserta didik, karakter, kualitas pembelajaran, pola pikir. Berbicara pendidikan, saya meyakini bahwa di dalam dunia pendidikan itu adalah yang dibangun harusnya mindsetnya harus upgrade, harus selalu belajar dan belajar gitu. Jadi dari teknologi itu, maka semakin kesini anak-anak itu semakin malas untuk membaca buku. Itulah katanya literasinya jadi berkurang. Betul. Memang literasi bukan cuma membaca, bukan hanya membaca gitu loh. Setelah membaca ngapain gitu.
yang dibaca tuh apa Iya, juga gitu. iya. Jadi, literasinya menurun, udah baca komik aja enggak, bacaan apa aja, koran aja enggak gitu. Yang dilihat hanya scroll Scroll, ya. media sosial gitu kan sampai sekarang. Dan tumbuh juga akhirnya dari teknologi tadi yang saya garis bawahi, akhirnya tumbuh juga generasi-generasi milenial yang sudah terpolarisasi gitu, apa ya, Pecah-pecah ya. terpecah-pecah. Heeh. Ada Gen Z katanya, generasi milenial, kemudian ada Gen Alpha, Gen Strawberry, yang Iya, semua iya. dilabelin semata-mata karena memang perubahan karakter mental, spiritual, sama kualitas berpikirnya itu sangat-sangat berdampak dari teknologi itu sendiri. Mending kalau berdampak baik gitu. Yang terjadi apa? Berdampak Ya, buruk. kebanyakan berdampak buruk. Iya, karena teknologi itu tidak ada yang bisa mengontrolnya kecuali kita sendiri. Bahkan pemerintah aja tidak bisa mengontrol seutuhnya kan. Ya, sekelas pemerintah aja belum Skala mampu pemerintah. seutuhnya. Sebenarnya kan kewajiban pemerintah untuk mengontrol bagaimana media televisi itu yang harus keluar di situ tuh apa saja. Sementara konsumsi publiknya itu luar biasa kalau televisi, ya kan? Semua orang bisa melihat, sebenarnya bisa disensor. Kan ada lembaga sensor. Ya, ada. Itu televisi. Gimana medsos? Emang bisa pemerintah mengontrol medsos? Bisa. Sekarang netizen yang paling berkuasa kan netizen medsos. Ya, netizen medsos. Mau bikin apa kita ya kalau netizen sudah berkuasa? Jadi kontrol bagaimana penggunaan medsos itu nggak ada. Akhirnya semua yang negatif berseliweran di mana-mana. Itu yang sering saya bilang di berbagai kesempatan. Sekarang tuh nggak jelas lagi, Pak. Racun apa ya itu racun, madu apa ya itu madu. Jadi sekarang tuh bercampur. Ada racun mereknya madu mereknya racun. Berita hoax itu dianggap benar, berita benar dianggap hoax gitu kan. Jadi dengan bercampurnya itu sangat boleh terjadi otak-otak anak-anak kita sekarang tuh terdistrupsi gitu kan. Tapi ini kadang orang tanya, bukan berarti harus ditinggalkan kan teknologi. Iya, maka tapi mungkin paling tinggal gimana kita menyikapinya. Cara kita. Kata kuncinya tadi saya bilang, kata kuncinya adalah bagaimana diri kita, ya kan? Iya. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Makanya saya pernah sampaikan ini di sekolah beberapa kali kesempatan. 1 tahun terakhir ini saya sampaikan di peraturan sekolah itu kok nggak ada ya sekolah kita sebesar ini peraturan ataupun apa ya sarana edukasi untuk bagaimana penggunaan media sosial ataupun handphone di sekolah. Sementara sekolah itu sendiri adalah wadah edukasi buat siswa gitu kan. Sementara anak-anak tuh butuh sebenarnya penggunaan medsos untuk apa sih gitu, ya kan? Kan nggak pernah disampaikan. Memang ada edukasi bagaimana untuk apa sih Facebook gitu kan? Kepentingannya untuk apa sih? Iya. Selain daripada karena kita sudah hidup di masa atensi itu jadi ekonomi, ya kan? Nah, jadi semakin banyak yang nonton, semakin banyak akan ada timbal balik, akan mendapatkan uang, ya kan? Jadinya bebas. Akhirnya apa yang muncul, yang negatif, yang viral, yang unik-unik, nggak ada nilai edukasinya. Di sekolah tidak pernah dikasih juga edukasi bagaimana penggunaan media, handphone itu tadi. Ya, kadang mereka juga nggak tahu arah nengok media sosial itu arahnya kemana sih. Guru juga dibilang scroll. Dibilang acuh-acuh nggak juga, sering juga merajia, tapi itu bukan edukasi, Pak. Buat saya merajia HP yang ada di dalam sekolah kepada siswa itu bukan edukasi. Itu hanya solusi yang sementara ya. Iya, parsial aja gitu, separuh sementara. Oke lah daripada enggak gitu. Tapi saya ada solusi pencegahan. Sementara dampaknya baik, ini berbicara tadi teknologi yang akhirnya berdampak negatif kan. Di sekolah-sekolah, mungkin tidak seluruh sekolah, tapi pasti ada kejadian-kejadian gara-gara handphone, ya tontonan yang tidak baik, akhirnya pornografi merajalela, ya kan? Ini sekarang di mana-mana. Akhirnya siswa keluar sebelum waktunya gitu kan, itu sangat banyak. Itu dasar saya waktu itu menyampaikan ke sekolah, kenapa kita perlu bikin edukasi antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saya bilang sementara kita mengajar dengan antusias, anak-anak pintar, kita masuk ini juara itu, ada loh anak-anak yang tidak terperhatikan karena dia sibuk main HP, akhirnya dia HP-nya tidak bagus, akhirnya terjerumus. Terus kita ngapain gitu ya? Nah, itu dampak
yang paling signifikan adalah teknologi, turunannya adalah media sosial yang tidak terkontrol, sementara diri kita juga tidak mampu mengontrol. Ya, akhirnya berdampak ke adab dan akhlak mereka, Iya, jelas. karakter mereka. Ya, kenapa ini menarik Pak? Kenapa kita tidak mampu? Kita tidak jelas. Ya, Tidak tidak bisa ada membedakan. SOP juga ya yang jelas. Ini berita ini yang mana yang benar sih gitu kan? Ini benar apa enggak sih gitu kan? Kita hanya terbawa arus share info ini. Kita lihat berita apa aja. Oh iya, kok bisa gini ya? Hanya sebatas itu sudah. Suka nggak suka, mau nggak mau gitu, kepala kita kan pasti terdisrupsi juga gitu Iya, dengan pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya kalau kita mau bijak ya kita telusuri dulu benar apa enggak betul sekali. dari mana sumbernya gitu. Nah itu yang saya kontrol dirinya itu Ya, minimal kalau dapat berita itu cek dulu kebenarannya. ya, Sebenarnya ini sumbernya dari mana sih, benar apa enggak sih. Kalau memang belum jelas kebenarannya, cukup kita aja dulu konsumsinya, jangan share kemana-mana gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang kan target mereka untuk memasarkan itu kan anak-anak pelajar itu yang notabene memang belum mampu untuk mengontrol diri sendiri, menyaring itu. Nah, ini sangat tersistem, makanya yang saya agak bilang sulit. Nah, ya tersistem begini makanya jadi susah, makanya tanggung jawab kita bersama. Salah satu makanya setuju konten-konten seperti ini, salah satu untuk mengimbangi hal yang negatif di media sosial adalah dengan seperti ini. ya betul sekali. Hal yang negatif itu diimbangi dengan hal yang positif, minimal sama banyaknya, lebih banyak itu lebih bagus. Maka yang muncul yang viral akan konten-konten edukasi gitu kan. Kita imbangi dengan yang positif-positif Iya, gitu ya Pak. pasti harus seperti itu Pak caranya. Kita nggak bisa memangkas mereka, melarang mereka, kan nggak ada kontrol. Pemerintah juga bisa gitu kan. Jadi cara terbaik salah satunya adalah dengan membuat juga konten-konten yang edukatif untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, pada peserta didik khususnya, bagaimana untuk jangan sembarangan menggunakan medsos. Ini Ya, dampaknya gitu. Betul. Bahayanya moral, mental. Ya kalau pribadi hidup kita sendiri, kita kan punya orang tua, punya keluarga besar gitu kan. Iya, dampaknya merembet kan? kemana-mana nanti. Gitu. Nah gini, kadang tuh ya teknologi pertama banyak dampak negatifnya. Cuman kan kita nggak bisa meninggalkannya, kita tetap memakainya karena sudah ya perkembangan zamannya sudah seperti itu. Nah tetapi kan kalau menurut saya sendiri ini Pak Ade, sumber utama meskipun teknologi sudah sangat canggih itu bagi saya itu tetap buku memang. Yang memang membuat literasi kita lebih nalarnya lebih sehat, kemudian bisa mengukur perbandingan-perbandingan ilmu yang kita dapatkan antara dari media sosial dengan yang dari buku itu sendiri. Nah, itu apakah benar Pak Ade? Sumber utama masih bukunya? Saya tetap sepakat, mau sampai kapanpun, mau bagaimanapun zamannya, saya secara pribadi memang tetap sepakat bagaimana salah satu sumber belajar terbaik adalah buku itu ya Pak Ade? Buku-buku literasi yang memang nilai edukasinya tinggi, siapa yang bikin juga jelas, ya, sudah pasti dia terstruktur. Ya, dan valid ya. Valid. Biasanya punya sulit untuk dipatahkan. Iya, punya sumber yang jelas, tersistematis gitu kan. Dia pokoknya nggak bisa digantikan. Nggak mungkin menebar hoax juga kalau dari buku kan jelas. Nah, itu yang pasti. Kalau untuk siapa sih orang hebat sekarang yang tidak banyak baca buku? Iya, betul sekali. Bukunya ribuan. Terlihat dari apa yang dia sampaikan. Orang itu kan apa yang dia baca, itulah yang akan keluar dari mulutnya. Iya kan? Pasti seperti itu. Nah itu teman-teman untuk siswa-siswi, jangan lupa tetap membaca buku ya pesannya. Nah ini banyak tadi persoalan-persoalan termasuk mungkin juga yang efek domino tadi, itu pergaulan-pergaulan pelajar itu, remaja itu Pak, yang mungkin sampai hari ini ya masih menjadi tantangan terberat kita. Nah itu satu mungkin Pak deh. Kira-kira ada tantangan lain nggak yang memang sama-sama sulit sampai hari ini untuk dipecahkan sebagai seorang guru menyikapi berbagai macam ya teror-teror ancaman masalah yang ada di sekitaran lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini apa tantangan-tantangan itu? Berbicara tantangan memang sangat banyak ya, karena kita berbicara pendidikan ini memang sangat cakupannya sangat luas. Salah satu motor penggerak dia untuk maju ataupun untuk mundur, suatu peradaban adalah
motornya adalah guru Mm-mm. gitu. Sementara guru dihadapkan dengan sistem yang tidak stabil. Betul sekali. Artinya kurikulum yang memang tidak Berubah-ubah stabil. terus kita ya. sudah, kita sudah tahu lah ya, Mm-mm. ini berganti kebijakan, berganti menteri, berganti Nah, kurikulum. iya, sekarang itu sudah ganti ya, Pak. Ya, Menteri oke, kita. tidak mempermasalahkan itu sebenarnya. Cuman kan terkadang bergantinya itu sangat-sangat apa ya, 360 derajat kadang-kadang kita. Sementara kemampuan guru-guru kita, kalau berbicara kapasitas guru Indonesia itu yang sangat banyak dan itu juga bervariatif kan, dari level pemahaman, ada yang guru-guru senior sampai guru-guru kekinian gitu kan berbeda tingkat pemahamannya. Jika tiba-tiba dirubah kurikulumnya dalam jangka waktu tertentu semua diterapkan secara nasional, itu tantangan yang sangat paling berat bagi guru. Sementara tugas guru kan mengajar. Dari dulu taunya, coba tanya guru-guru sebagian besar pasti saya mah yang penting mengajar, mau kurikulumnya apa aja saya mah tetap mengajar. Mengajar dengan gaya saya ini, dengan ilmu yang saya dapatkan pada saat kuliah itu gitu kan ya, itu bisa saja dia bilang begitu kan, dia akan tetap mengajar dengan caranya. Ada orang-orang yang seperti itu. Betul, tapi ada yang update juga, berusaha mengikuti bagaimana perkembangan kurikulum, ada mengikuti pelatihan, berusaha memahami gitu. Saya dari segi beberapa kali pergantian kurikulum dari KTSP ke-13, penyempurnaan ke-13 sampai yang dari kurikulum Merdeka ini juga mengganti lagi nih. Iya, sebenarnya secara substansi saya sepakat, kata kuncinya perubahan kurikulum itu memang penyempurnaan. Penyempurnaan kita sepakat. Tapi satu hal yang pasti, kalau untuk skala Indonesia itu memang nggak bisa satu kurikulum yang dipaksakan secara nasional harus sama semua. Karena kita tahu sendiri Pak, kita sangat multikultur kan. Iya, betul sekali Indonesia nih. Iya, multikultur. Nggak bisa kita secara langsung. Kalaupun mau uji coba di sekolah-sekolah tertentu yang punya sarana bagus, yang di kota-kota mungkin barangkali, SDM gurunya bagus, siswanya bagus, aksesnya juga baik, internetnya juga bagus, itu harus jadi role model. Dan nggak mesti semua sekolah tuh punya standar begitu, nggak mesti ya kan. Di beberapa daerah tertentu tuh mau sekolah aja udah syukur. Iya, betul sekali ya kan. Di tempat istri saya bekerja itu, anak-anak sekolahnya itu datang tuh malah untuk main, bukan untuk belajar. Karena apa? Ini lagi satu kata kunci, kemarin saya riset nih beberapa kelas gitu kan. Saya kasih pertanyaan pemantik. Kenapa kalian kalau gurunya nggak datang itu senang gitu? Iya, ada 2 kata kunci. Ya. Karena kami senang nggak belajar Pak. Ada beberapa jawaban lah yang random gitu kan. Terus kenapa kalian kalau gurunya nggak datang itu kalau pulang cepat itu senang. Satu gurunya nggak datang senang, yang kedua pulang cepat gitu. Itu saya cari jawaban yang kritis gitu kan. Rupanya memang mereka udah di level jenuh belajar. Jenuh ya. Kita kalau udah jenuh belajar Pak ya diapain? Mau diapain juga kalau jenuh ya. SDM guru bagaimana yang nggak bisa melayani siswa yang sudah jenuh belajar. Berarti harus ada inovasi-inovasi cara mengajar. Iya, artinya dengan dampak sistem yang tadi itu, ini tantangan, bilang tantangan tadi kan, tantangannya adalah itu tadi, karena sudah sistemik, perubahan yang selalu terjadi, sementara guru-guru juga pusing bagaimana. Iya, betul sekali. Administrasinya juga sangat berat. Katanya kemarin juga kurikulum Merdeka itu sederhana gitu kan, rupanya ribet juga. Ribet di PMM itu sangat ribet sekali gitu lah. Jadi di satu sisi kita disuruh untuk mengajar dengan baik, satu sisi kita memang punya administrasi yang digital, mode digital gitu. Online, administratifnya tuh online, per gurunya silakan urus sendiri. Sementara kita sebenarnya sudah punya TU, bertahun-tahun. Itu tantangan yang berat juga bagi guru. Jadi nih guru terhimpit nih. Antara dengan sistem dengan murid yang diajarkan. Kejar-kejaran. Dilemanya di situ. Dari atas kita dituntut laporan administrasi yang harus juga jelas, sementara ke siswa kita juga dituntut untuk mengajar juga dengan cara yang inovatif, memfasilitasi, nggak boleh ini menjustis, nggak boleh memvonis gitu kan. Tantangan terbesarnya itu pergantian kurikulum yang selalu berubah, yang
terkadang memaksakan untuk cepat dilaksanakan, diaplikasikan di Iya, semua betul sekolah. sekali. Itu yang menjadi berat. Ya mungkin bagi guru-guru yang cerdas ya, kekinian, yang bisa menyesuaikan dengan cepat, oke lah ya. Berapa persen sih tapi dari seluruh Indonesia ini, sisanya kan eh, bukan merendahkan guru-guru ya, sisanya kan memang kita sudah di level yang udah kita menikmati hidup, tinggal ngajar gitu kan, Ya, tanpa ada hal yang berubah drastis bener gitu Pak, ya kan. Nah, kalau dari sisi menghadapi murid nih mungkin, Pak Ade. Nah, kira-kira sudah cukup aman atau masih ada juga yang perlu ditingkatkan lagi? Kan ya namanya murid itu kan banyak karakternya bermacam-macam. Ada yang memang disiplin, ada yang nurut, ada yang bandel, ada yang malas, ada yang rajin, dan macam-macam. Nah, itu gimana kalau dari Pak Ade sendiri menyikapinya? Atau ya mengontrol mereka itu di dalam kelas ataupun di lapangan? Kalau kalau